Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah yang bertemakan tentang tasawuf, akhlak, etika, dan moral. Pengertian tasawuf. Tasawuf adalah ilmu untuk mengetahui bagaimana cara menyucikan jiwa, menjernihkan akhlak, membangun zahir dan batin, serta untuk memperoleh kebahagiaan abadi. Substansi tasawuf itu ada 4: akidah, akhlak, jeripayah, perjuangan atau mujahadah, dan dakwah. Nah, dari 4 penjabaran tersebut merupakan iman, Islam, dan ihsan. Lalu konsep dasar atau prinsip-prinsip tasawuf. 1. Pembersihan jiwa dari segala penyakit hati. Yang kedua, memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Yang ketiga, meneguhkan hati dengan perasaan kasih sayang dan mengasihi. Yang keempat, berhias diri dengan akhlak karimah. Lalu urgensi tasawuf itu ada 2. 1. Manusia dibebani oleh Allah untuk bisa mengatur perilaku lahiriah dan batiniah dengan melaksanakan perintah Allah seperti sholat, zakat, puasa, haji, dan lain sebagainya, dan menjauhi larangannya seperti zina, mabuk, mencuri, judi, dan sebagainya. Yang kedua, penilaian Allah pada hambanya dititik beratkan pada hati mereka, sehingga baiknya amal lahiriah harus seiring dengan baiknya amal batiniah. Macam-macam tasawuf itu ada 3. 1. Tasawuf akhlaki. 2. Tasawuf amali. 3. Tasawuf falsafi. Tasawuf akhlaki berisikan ajaran pokok dengan istilah sebagai berikut. 1. Tahalli, membersihkan diri dari sifat tercela. Tahalli, menghiasi diri dengan sifat terpuji. Tajalli, tersingkapnya cahaya gaib di hati. Munajat, melaporkan aktivitas diri kepada Allah. Tafakur, merenung dan meditasi. Yang kedua, tasawuf amali berisikan ajaran pokok dengan istilah sebagai berikut. 1. Syariah, mengikuti hukum-hukum Allah. 2. Thariqah, perjalanan menuju Allah. 3. Hakikoh, aspek batiniah dari syariah. 4. Ma'rifah. Yang ketiga, tasawuf falsafi. Menurut Ibnu Khaldun dalam kitab Al-Ma'rifah, objek dari kajian tasawuf falsafi ini adalah 1. Pelatihan spiritual yang menggunakan rasa dan intuisi dengan tingkatan-tingkatan tertentu. 2. Kajian dari hakikat sifat-sifat Tuhan seperti malaikat, arasy, ruh, wahyu, kenabian. 3. Pengungkapan teori dengan istilah yang filosofis. Yang kedua, akhlak. Pengertian akhlak menurut Imam Ghazali ialah kondisi kejiwaan yang tertanam dalam diri seseorang yang memungkinkan untuk melakukan tindakan tertentu dengan mudah, alamiah, tanpa ada pertimbangan. Jika dilihat dari sumbernya, bentuk tindakan akhlak atau baik buruknya ini berasal dari wahyu. Yang ketiga, etika. Dari segi etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani ethos yang berarti watak kesusilaan atau adat. Sedangkan menurut Ahmad Amin, etika adalah ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia di dalam perbuatan. Jadi, etika adalah nilai dan norma moral yang menjadi acuan manusia secara perorangan atau kelompok dalam mengatur segala perilakunya. Ada 4 hal tentang etika. Pertama, dilihat dari segi objek pembahasannya. Etika berupaya membahas perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Yang kedua, dilihat dari segi sumbernya. Sebagai hasil pemikiran, maka etika tidak bersifat mutlak, absolut, dan tidak pula bersifat universal. Ketiga, dilihat dari segi fungsinya. Perbuatan yang dilakukan oleh manusia, yaitu apakah perbuatan tersebut akan dinilai baik, buruk, mulia, terhormat, hina, dan sebagainya. Yang keempat, dilihat dari segi sifatnya,
Etika bersifat relatif, yakni dapat berubah-ubah sesuai dengan tuntutan zaman. Peran dan fungsi etika. Pertama, dengan etika, seseorang atau kelompok dapat mengemukakan penilaian tentang perilaku manusia. Yang kedua, menjadi alat kontrol atau menjadi rambu-rambu bagi seseorang atau kelompok dalam melakukan suatu tindakan. Ketiga, dapat memberikan prospek untuk mengatasi kesulitan moral yang kita hadapi sekarang. Keempat, etika dapat menjadi prinsip yang mendasar bagi mahasiswa dalam menjalankan aktivitas kemahasiswaannya. Yang terakhir adalah moral. Arti moral dari segi bahasa Latin, mors, yaitu jamak dari kata mors yang berarti adat kebiasaan. Moral adalah suatu istilah yang digunakan untuk menentukan batas-batas dari sifat, perangai, kehendak, pendapat, atau perbuatan yang secara layak dapat dikatakan benar, salah, baik, atau buruk. Nah, dari sini kita tahu bahwa moral itu berasal dari norma hidup masyarakat tertentu. Untuk menentukan nilai perbuatan manusia, itu menggunakan tolak ukur akal, pikiran, atau rasio. Moral menggunakan tolak ukur norma-norma yang tumbuh dan berkembang serta berlangsung dalam masyarakat. Sedangkan akhlak menggunakan ukuran Al-Quran dan hadis. Akhir kata dari saya, mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas semua perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.